Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam sebuah wadah inspirasi keislaman yang insya Allah Allah muliakan. Kita pun juga patut bersyukur mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah, karena Allah telah berikan kepada kita hikmah, hidayah, serta nikmat sehingga kita bisa berkumpul di dalam sebuah majelis yang insya Allah Allah muliakan ini. Selawat serta salam kita juga berikan kepada junjungan kita sepanjang masa, suri tauladan kita yang tidak akan pernah bisa dibandingkan oleh siapapun yang ada di dunia ini. Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kita pun patut bersyukur kepada Allah, teman-teman, karena Allah telah turunkan kepada kita seorang Rasul yang begitu penyayang kepada umatnya, begitu mengasihi seluruh umat manusia, dan begitu baik tutur kata serta akhlaknya. Maka kita pun perlu berdoa kepada Allah, semoga Allah nanti di hari kiamat kelak Allah kabulkan doa kita, supaya kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, kita bisa memeluk Rasulullah SAW, dan kita pun bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, hari ini insya Allah kita akan mendiskusikan sesuatu yang in banget nih di kalangan anak muda. Kayaknya juga nggak bakal turun juga sih in ya, apalagi kalau bukan tentang cinta. Tema dari pembicaraan kita hari ini adalah mari bicara cinta, teman-teman semua. Wih, keren banget kan? Nah, ngomongin soal cinta, kayaknya pertama-tama perlu juga nih kita samakan persepsi kita soal apa sih arti dari cinta, teman-teman semua. Menurut pendapat dari para ulama-ulama Islam, kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa cinta adalah sebentuk pelampiasan rasa kasih sayang yang Allah telah amanahkan kepada seluruh manusia. Kalau kita bicara seperti itu, teman-teman, maka kita bisa simpulkan lagi bahwa amanah rasa cinta, amanah rasa kasih sayang pada dasarnya Allah telah berikan sebagai fitrah kepada seluruh umat manusia, baik dia itu muslim ataupun bukan muslim. Nanti kalau misalnya kita bicara lebih dalam soal pembahasan tentang manusia, nanti kita akan bicara nih, teman-teman, bahwa ada fitrah perasaan manusia yang disebut sebagai gorizah an-naw. Arti dari gorizah an-naw adalah naluri untuk mempertahankan jenis, naluri untuk kita berkasih sayang kepada sesama, baik itu kepada manusia ataupun kepada makhluk Allah yang lainnya. Nah, rasa kasih sayang, rasa cinta, baik itu cinta kepada lawan jenis, cinta kepada saudara, cinta kepada orang-orang tercinta kita, cinta kepada sahabat, itu masuk ke dalam naluri gorizah an-naw, salah satu bentuk dari fitrah perasaan manusia. Maka mustahil ada manusia yang mengatakan kalau dia tidak merasakan cinta. Itu mustahil, teman-teman semua. Kenapa? Karena cinta adalah fitrah yang Allah telah amanahkan kepada seluruh manusia, baik itu muslim ataupun bukan muslim. Cinta bisa berwujud kepada lawan jenis, bisa berwujud kepada orang tua, bisa kepada sahabat, bisa kepada saudara, bisa juga kepada makhluk Allah yang lainnya, teman-teman semua. Ini yang perlu untuk kita samakan bersama, persepsi tentang definisi cinta. Poin nomor 1. Nah, poin penting berikutnya yang penting banget buat kita diskusikan soal cinta, teman-teman. Perhatiin deh, dari tadi saya ngomong sama teman-teman soal amanah dari Sang Pencipta. Kenapa saya pakai kata amanah, teman-teman, bukan pemberian? Kalau misalnya saya katakan amanah, tandanya ini bukan milik kita. Tapi kalau pemberian, tandanya ini adalah milik kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah amanah, dan memang kalau misalnya kita pikirkan secara logis, teman-teman, tidak ada satupun yang ada pada diri kita, termasuk yang ada di sekeliling kita, kecuali itu semua adalah amanah dari Sang Pencipta. Apa tandanya kalau itu adalah amanah? Coba perhatiin. Karena ini adalah amanah yang someday mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambilnya secara paksa dari kita, dan kita tidak akan pernah bisa untuk menghalau keinginan Allah untuk mengambilnya. Itu poin pertama. Itu tanda pertama kalau ini adalah amanah dari Allah. Tanda kedua, kalau ini adalah amanah dari Allah, nanti pada saat kita sudah meninggal dunia, maka kita akan dihadapkan kepada Allah, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita soal amanah yang telah Allah amanahkan kepada kita. Maka teman-teman perlu perhatikan bahwa setiap apa yang ada pada diri kita,
apapun itu, semuanya. Bahkan termasuk apa yang ada di sekeliling kita. Termasuk misalnya contoh, handphone teman-teman, mobil teman-teman, rumah teman-teman, orang-orang terkasihnya teman-teman, termasuk orang tua teman-teman. Itu semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu adalah milik Allah, dan Allah pasti akan mintakan pertanggungjawaban kepada kita suatu saat nanti. Termasuk juga soal cinta teman-teman. Teman-teman jangan main-main dengan cinta. Jangan main-main dengan kasih sayang yang Allah telah amanahkan kepada kita. Karena pada suatu saat Allah akan mintakan pertanggungjawaban terhadap amanah tersebut, terhadap cinta tersebut, dan terhadap kasih sayang tersebut. Allah akan bertanya kepada kita, cinta yang telah Allah amanahkan kepada kita dipergunakan oleh kita buat apa? Apakah kita pergunakan rasa kasih sayang dan cinta tersebut untuk mencintai orang-orang yang tidak halal buat kita? Yang halal atau tidaknya itu Allah yang akan menentukan nanti, dan Allah yang telah menggariskan kapan dia bisa jadi halal dan kapan dia tidak bisa jadi halal teman-teman semua. Kalau kita menggunakan atau memanfaatkan amanah ini untuk melakukan sesuatu yang Allah tidak suka, kira-kira apa hasilnya teman-teman? Yap, itu dia. Hasilnya adalah dosa. Dan kalau misalnya kita tetap menimbun dosa, maka Allah akan tunjukkan kepada kita bentuk amarahnya. Apa itu amarahnya? Kesengsaraan buat kita. Maka kalau Anda pernah merasakan kesengsaraan oleh cinta, misalnya contoh Anda mencintai seseorang, mencintai orang yang tidak halal buat Anda, tapi ternyata ujung dari rasa cinta itu adalah kesengsaraan, maka kesengsaraan itu adalah bentuk balasan dari Allah, karena kita telah mempergunakan amanah yang Allah telah percayakan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang Allah tidak suka teman-teman. Hati-hati teman-teman. Sewajarnya setiap amanah yang Allah percayakan kepada kita harus kita pergunakan untuk melakukan setiap aktivitas yang Allah suka dan Allah cinta. Maka bagaimana cara kita melampiaskan cinta sesuai dengan apa yang Allah suka? Cukup kita mencintai orang-orang yang telah halal buat kita teman-teman semua. Siapa orang yang telah halal? Kalau Anda telah menikah, maka Anda hanya berhak memberikan cinta Anda kepada pasangan halal Anda, suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda. Kalau Anda belum menikah, maka cinta Anda hanya boleh diberikan kepada orang-orang di sekitar Anda. Contoh, kepada orang tua Anda, kepada saudara dan saudari Anda, tentu dengan batasan-batasan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting untuk teman-teman tahu teman-teman, pada saat Allah menciptakan kita, ingat Allah menciptakan kita. Pada saat Allah ciptakan kita, Allah berikan amanah-amanah kepada kita. Salah satu bentuk amanahnya adalah perasaan kasih sayang, perasaan cinta. Allah tidak cuma ciptakan diri kita, Allah juga berikan kepada kita guidance dalam kehidupan. Apa itu? Syariat Islam yang termaktub di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Al-Quran dan hadis Rasulullah adalah selayaknya rel, book of guidance, buku petunjuk buat kita teman-teman. Maka cek dan recheck setiap aktivitas kita dalam buku tersebut teman-teman. Jangan sampai ada aktivitas kita, khususnya soal cinta, yang keluar dari guidance yang Allah telah berikan kepada kita. Karena apa teman-teman? Kita ini adalah ciptaannya Allah. Maka sewajarnya kita melaksanakan setiap aktivitas mengikuti syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam soal mewujud rasa cinta. Ingat, jangan sampai perasaan cinta Anda keluar jalur, justru mengikuti kata-kata setan, tidak mengikuti perintah dari Allah. Disitulah cinta teman-teman akan berbuah dosa. Dan kalau Anda tetap mengikuti dosa-dosa tersebut, tidak taubat dari dosa tersebut, akan sangat memungkinkan Allah akan tunjukkan perasaan sengsara kepada Anda. Kenapa Allah berikan perasaan sengsara? Bukan karena Allah benci kepada kita, tapi justru karena Allah sayang kepada kita, dan Allah ingin supaya kita cepat-cepat sadar dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka apalagi cara terbaik buat kita supaya sadar selain dengan Allah tunjukkan perasaan sengsara kepada kita akibat cinta yang telah salah. Kita salah pergunakan cinta tersebut, kita salah pergunakan kasih sayang tersebut, kita gunakan untuk hal-hal yang justru Allah benci, teman-teman semua. Maka jangan sampai kita mempergunakan cinta, mempergunakan rasa kasih sayang mengikuti jalur-jalur nafsu-nafsu syaitan, teman-teman. Karena boleh jadi Allah akan timpakan kesengsaraan kepada kita. Poin kedua, teman-teman semua. Nah, poin ketiga, teman-teman, ini poin terakhir by the way ya di pertemuan kita yang sekarang. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya, silakan teman-teman bisa tanya di bagian belakang. Tahu nggak teman-teman, ada banyak orang-orang yang bertanya kepada saya, kenapa ya pada saat saya tuh mencintai seseorang ternyata berakhir justru kandas di tengah jalan dengan cara-cara yang tidak saya suka, atau bisa dengan kata lain sengsara, teman-teman. Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya supaya cinta saya selalu berbuah manis, cinta saya selalu berbuah kebaikan, tidak menimbulkan kesengsaraan? Jawabannya gampang, teman-teman. Gunakan perasaan cinta Anda sesuai dengan jalur syariat yang Allah ridho. Selesai. Kenapa? Karena Allah telah berkata di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-38. Nanti teman-teman silakan cek. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 38, Allah berkata kepada Adam dan kepada seluruh penduduk surga. Allah berkata, "Qulnah bitu minha jami'a." Turunlah kalian semua dari surga menuju ke atas dunia atau ke atas bumi. Aku akan berikan kepada kalian petunjukku. Apa itu petunjuknya? Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Kalau kalian hidup mengikuti petunjukku, maka kalian tidak akan pernah sedih dan kalian tidak akan pernah merasa sengsara. Itu kurang lebih terjemahan ayatnya, teman-teman. Jadi kita bisa simpulkan 1400 tahun yang lalu lewat lisan Rasulullah SAW, Allah telah berikan kepada kita resep hidup bahagia selamanya. Caranya gimana? Ikutin petunjuk dari Allah. Stay connect dengan Rasulullah SAW. Tetap ikutin jalur kehidupan Rasulullah SAW. Tetap ikutin wahyu dari Allah. Ikutin Al-Quran, ikutin As-Sunnah. Dalam hal apa? Seluruhnya, teman-teman. Termasuk dalam hal mengelola perasaan cinta dan kasih sayang kita. Kalau kita mengelola rasa cinta dan rasa kasih sayang kita, mengikuti setiap petunjuk dari Allah, percayalah teman-teman tidak akan pernah merasa sengsara. Teman-teman akan merasa selalu bahagia. Kenapa? Karena Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah memang didesain oleh Allah untuk senantiasa memberikan kepada kita kebahagiaan. Dengan cara apa? Hidup hanya mengikuti petunjuk Allah, hidup karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Begitu juga dengan cara kita mengelola perasaan. Pada saat kita sadar bahwa perasaan yang Allah amanahkan ini harus ditundukkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak akan pernah mengikuti jalur-jalur setan dalam mengelola perasaan. Begitu timbul rasa klik terhadap seseorang yang tidak halal buat kita akan selalu ingat, teman-teman. Ingat apa? Ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat Al-Quran, ingat As-Sunnah. Oh, ini adalah sesuatu yang salah. Oh, ini saya tidak boleh lakukan seperti itu. Oh, ini jalur yang Allah tidak suka, yang Allah akan timpakan kepada kita sengsara kalau kita ikutin kesalahan ini. Maka kita akan langsung beristighfar dan kita akan langsung ingat Allah. Kita tahan perasaan kita. Kalau ternyata perasaan kita tidak tertahan, kunci satu-satunya, serahkan perasaan itu kepada Allah. Lewat apa? Lewat doa. Doakan kepada Allah, ya Allah, sulit sekali bagi saya untuk menahan perasaan ini. Ambillah perasaan ini ya Allah. Saya tidak mau merasakan hal-hal yang Engkau tidak suka, yang Allah benci. Maka ambillah perasaan ini. Engkau tahu saya punya perasaan kepada dia, tapi saya tidak mau tunjukkan kepada dia. Kenapa? Karena Engkau tidak suka. Cukup hanya Engkau yang tahu saja ya Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Anda akan merasakan perasaan yang lega luar biasa. Kenapa, teman-teman? Karena Anda telah mempercayakan perasaan ini
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah pemilik perasaan ini, teman-teman semua. Percayakan semua itu kepada Allah dan percayakan setiap jodoh teman-teman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu khawatir soal jodoh, teman-teman. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bicara soal jodoh lebih dalam lagi ya, teman-teman ya. Maka poin ketiga, teman-teman, poin paling penting buat kita semua. Kalau Anda pengen merasa bahagia dalam soal percintaan, dalam soal segala hal, ikutin perintah dari Allah, ikutin syariat dari Allah, karena ini adalah sebuah janji dari Allah. Dan Allah, demi Allah teman-teman semua, Allah adalah zat yang tidak pernah melanggar janjinya. Percaya itu, teman-teman. Percayakan semuanya kepada Allah. Percayakan setiap perasaan suka yang teman-teman rasakan sekarang kepada orang-orang yang tidak halal buat teman-teman. Percayakan kepada Allah, teman-teman. Jangan sampai teman-teman terjerumus kepada dosa karena teman-teman mengikuti kata-kata syaitan yang syaitan ingin supaya Anda keluar dari jalur syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, bagaimana cara kita supaya bahagia dan tidak sengsara oleh cinta? Gampang. Ikutin petunjuk dari Allah, tata cara hidup Rasulullah soal percintaan. Insya Allah teman-teman akan bahagia dari dunia sampai akhirat kelak. Bagaimana caranya supaya teman-teman mendapatkan jodoh terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Caranya ikutin Allah, ikutin Rasulullah. Gampang kan, teman-teman? Itu poin ketiga, dan insya Allah itu adalah poin terakhir kita buat pertemuan kita hari ini. Jadi tema dari Mari Bicara Soal Cinta ada 3 poin tadi. Poin pertama itu soal definisi soal cinta. Poin kedua, jangan salah memperlakukan cinta. Dan yang ketiga, resep hidup bahagia dalam percintaan. Ikutin Allah, ikutin Rasulullah. Teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertemuan kita yang pertama ngobrolin soal cinta, teman-teman semua, dalam sebuah tema Mari Bicara Cinta. Tema ini sebenarnya akan menjadi tema yang berkelanjutan. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita juga akan membahas tentang cinta lebih dalam. Mudah-mudahan ada banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dari sini. Dan kalau teman-teman mendapatkan ada kebaikan dari sini, tolong jangan lupa untuk di-share kepada orang-orang yang memang terkasih buat teman-teman. Mudah-mudahan itu akan menjadi sebuah amal jariah buat kita yang akan terus mengalirkan pahala sampai akhirat kelak, teman-teman. Akhirul kata, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dari saya. Setiap yang baik dan yang benar yang teman-teman dapatkan dari pertemuan kita hari ini, itu semua berasal dari Allah dan atas setiap contoh dari Rasulullah SAW. Maka setiap pujian serahkanlah hanya kepada Allah dan Rasulullah, dan setiap yang buruk itu berasal dari saya pribadi. Saya tunggu setiap komen dari teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang, silakan teman-teman sampaikan. Insya Allah itu akan menjadi sebuah amal kebaikan buat teman-teman, dan itu akan menjadi sebuah perbaikan buat saya. Tapi sampaikan dengan cara yang baik ya, teman-teman ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Merupakan sebuah kebahagiaan dari saya bisa ketemu teman-teman lewat media kaca seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.